kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau baik, Kau yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami menyembah nama-Mu, terima kasih Yesus Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan, Engkau baik. Terima kasih. Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya. Kita kali ini ada di sermon untuk hari ini. Dan firman Tuhan pada hari ini terdapat di Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20 saya akan bacakan untuk saudara semua. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sedang menghadapi yang namanya gunung-gunung persoalan. Ada gunung-gunung masalah, gunung sakit penyakit, dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah berdoa dengan bersungguh hati kepada Tuhan, tetapi jawaban doa itu belum kunjung terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, dari pembacaan Alkitab kita pada hari ini mengajarkan kita ada dua hal. Yang pertama, mengajarkan kita untuk
tidak meremehkan iman kita yang kecil. Firman Tuhan berkata, iman yang kecil walaupun hanya sebesar biji sesawi tetapi dapat memindahkan gunung. Iman yang kecil tetapi disertai dengan rasa percaya akan kuasa Tuhan yang besar, maka apa yang kita imani itu bisa dan pasti terjadi. Jangan meremehkan iman kita sendiri, saudaraku. Terkadang kita belum menemukan jawaban atas doa-doa kita karena masih ada rasa kurang percaya di dalam hati kita. Masih ada keraguan dalam hati kita. Mungkin saudara berkata, ya saya beriman, tetapi apa bisa ya? Ya saya beriman, tetapi kira-kira Tuhan dengar enggak doa saya ya? Nah yang seperti ini saudara, ketika kita punya iman walaupun itu kecil, maka yakinlah, kita harus yakin bahwa iman kita sekalipun itu kecil dapat membuahkan hasil yang besar. Amin saudara. Sebab Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Bahkan firman Tuhan berkata, Allah sanggup untuk melakukan bahkan jauh atau lebih dari yang kita doakan. Maka marilah kita bersungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh untuk percaya kepadanya. Jangan remehkan iman kita sendiri, saudara. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah mengajar kita untuk tidak meremehkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Sekali lagi, tidak meremehkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Mungkin yang kita miliki tidak banyak, mungkin yang kita miliki kecil dan tidak berarti. Tapi apa yang ada pada kita, maka itulah yang kita serahkan sama Tuhan. Itu seperti sebuah benih yang baik. Maka Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, bahkan multiplikasi. Setelah saudara punya iman, periksalah apa yang bisa saudara lakukan. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka saat ini buatlah langkah selanjutnya. Ketika saudara sudah punya iman sekalipun itu kecil, buatlah langkah selanjutnya. Apa yang ada pada saudara saat ini? Mungkin saudara punya talenta, saudara punya modal walaupun itu terbatas atau walaupun itu kecil. Saudara mungkin tidak punya talenta dan tidak punya modal, tetapi saudara punya badan yang sehat di mana saudara bisa bekerja. Apa yang Anda miliki saat ini? Jadikan itu sebuah benih. Lakukan yang terbaik saudara-saudara, maka Tuhan pasti akan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Percayalah sama Tuhan. Saudara, dua hal ini saya bagikan kepada kita semua ketika kita membaca firman Tuhan Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Mengajarkan pada kita untuk yang pertama, tidak meremehkan iman kita yang kecil. Dan yang kedua, kita tidak meremehkan apa yang sudah kita miliki saat ini. Mari tetap terus berpengharapan sama Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada saudara hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Apapun yang menjadi gunung persoalan dalam hidup kami, gunung masalah bahkan sakit penyakit, Tuhan, kami percaya ketika kami punya iman di hadapan-Mu, walaupun itu hanya kecil Tuhan, tapi kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu atas hidup kami. Bahkan Tuhan, Kau melihat apa yang kami miliki saat ini. Kami serahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sebuah benih. Kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang campur tangan atas hidup kami. Engkau Allah yang selalu menolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya tidak sia-sia kami mempercayakan hidup kami kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.